Hai Fiskinians, salam ikan cupang. Dari zaman aku kecil sampai sekarang, ikan cupang emang identik dengan image kalau ikan ini bisa dipelihara di dalam tank yang tempatnya cukup kecil. Tank soliter yang sempit, toples makanan, gelas air mineral, sampai ada juga yang menjual ikan cupang di dalam plastik yang digantung. Dulu aku mikir nih, apakah emang ikan ini bakalan mati nih kalau dikasih tempat tinggal yang rada legaan? Soalnya hampir semua orang pelihara ikan cupang dengan metode yang sama, yaitu di dalam tempat yang ya relatif kecil. Kalau dulu omku memeliharanya itu di dalam potongan botol air mineral gitu, atau mungkin juga tank soliter. Nah, di dalam tempat sempit itulah cupang tinggal dan terlihat happy sih. Tapi aku kan nggak tahu ya bahasa ikan itu gimana. Begitu juga omku. Walau kelihatan fine-fine aja, tapi bisa aja jadi gejolak batin yang menimpa si ikan. Aku nggak tahu nih. Kan dibalik tingkahnya yang imut, mungkin ada kekesalan dan dendam pribadi ya. Karena dia dipelihara di tempat yang terlalu kecil dan gak layak buat dia. Pas aku tumbuh besar, nah aku jadi cari tahu nih, kenapa si cupang itu selalu identik dengan memeliharanya di tempat yang kecil? Apa karena badannya emang kecil atau ada alasan lain sebenarnya? Cupang yang suka gelut. 3 tahun lalu, sejumlah pria Parubaya di Medan ditangkap polisi karena kasus sabung cupang. Udah gitu, ternyata praktek jadi adu cupang ini diikutin sama banyak orang dan omsetnya nyampe puluhan juta rupiah. Jadi ikan cupang diukur dulu berat dan warnanya mirip banget sama pertandingan tinju dan UFC. Habis itu baru mereka deh di pertandingan itu di dalam botol kecil biar berantemnya intens dan ikannya jadi nggak bisa lolos kemana-mana. Nggak main-main loh, semua pelaku yang terlibat bisa kena 10 tahun penjara. Waduh, ngeri juga ya. Jepang memang dikenal sebagai ikan yang suka gelut. Nah, makanya nama mereka ini keren nih di luar negeri, yaitu Siamese Fighting Fish. Cuman ya jangan sampai diadu juga sih. Di habitat aslinya, ikan cupang hidup di area persawahan dan aliran sungai yang kecil. Mereka bukan ikan yang tinggal di aliran sungai besar kayak Kapuas atau Sentarum atau Bengawan Solo. Cupang lebih suka tinggal di aliran air yang tenang dan lahan yang sempit seperti misal di persawahan. Karena badannya kecil, cupang nggak memerlukan daerah teritori yang besar. Nah, ditambah sifat teritorialnya, itu dia bisa membuat banyak pedagang dan pecintanya memilih untuk memelihara ikan dan menjualnya ke tempat yang lebih kecil. Jadi setelah jual, terus beli, terus dipelihara, itu ditaruh di tempat yang kecil. Nah, sebab lain seperti ukurannya yang kecil dan sulit untuk disatukan bersama sejenisnya, membuat para pedagang dan penghobi itu lebih pilih nih gelas kecil ketimbang akuarium yang ukurannya mungkin lebih dari 20 cm untuk tempat tinggal si cupang. Padahal kalau digali lebih dalam, memelihara ikan itu di dalam lahan yang kecil bisa menjadi petaka buat si ikan itu sendiri. Lahan kecil yang sudah pasti nggak dilengkapi sistem filtrasi membuat air jadi cepat busuk. Ya itu mungkin pengecualian kalau kamu mungkin rajin nguras ya. Nah, apalagi kalau banyak sisa makan yang nggak jadi makan si cupang nih. Air dengan kualitas buruk bisa membuat ikanmu sakit. Waduh, bahaya juga ya. Lahan kecil ini bisa meliputi gelas, vas bunga, atau mungkin botol dan juga toples. Semua benda itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang layak dijadikan tempat tinggal untuk si cupangmu. Kalau kamu mikirkan nasib ikanmu yang udah pasti bakal menghabiskan sisa hidup bareng kamu, kamu pasti akan ngasih yang terbaik buat cupangmu. Tempat yang layak. Hindari tempat kecil. Belilah tempat yang layak, dan itu membuat juga temanku pernah pelihara ikan cupang di toples yang kecil banget. Alhasil airnya jadi selalu butek karena ya nggak ada filternya nih. Atau alat apapun yang bisa menyaring deh si airnya itu. Setiap hari dia ganti air terus. Lama-lama karena terlalu sering diganti air, ikannya jadi mati nih. Padahal aku udah selalu bilang ke dia nih, kalau ikan bisa kaget pH kalau selalu ganti air. Nah, lebih baik beli tank kecil dan diberi filtrasi minimal biofoam deh untuk menjaga kualitas airnya. Dia tetap dablek nih. Ya udah, akhirnya ikannya jadi korban keteledorannya itu. Selain pengalaman temanku tadi, organisasi perlindungan hewan PETA juga mengkampanyekan untuk memboikot ikan cupang. Waduh, ikan cupang diboikot ya. Nah, itu karena apa? Karena banyak orang yang memelihara ikan ini secara nggak serius. Karena emang stigma ikannya ya tahan banting, membuat orang memperlakukan ini jadi rada seenaknya gitulah. Nah, faktor daya tahan tubuh kuat dan harganya murah membuat banyak orang terlalu santai dalam pelihara ikan cupang. Sampai nggak menjamin sama sekali tentang kualitas ikan cupangnya itu. Kayak spesies ikan hias lainnya nih,
cupang juga punya kriteria ideal buat tempat tinggalnya. Yang pasti bukanlah dalam vas bunga, gelas, atau mungkin tempat-tempat yang super sempit lainnya. Walau berbadan kecil, cupang juga butuh tank yang bisa membuat dia merasa rada lega. Cupang punya tabiat yang sangat interaktif nih. Jadi menyediakan space untuk dia explore bakalan jadi hal yang menyenangkan buat ikanmu. Idealnya kamu bisa membuat tank ukuran 40 x 25 atau 40 x 30. Di dalam lahan sebesar itu, cupang akan merasa rileks. Dia juga bisa menjelajah setiap seisi tank yang bisa kamu temani dengan tanaman air. Contohnya seperti ini. Cuman karena ini display, ya paling nggak seperti ini tapi ukurannya lebih besar. Nah, walau ikan cupang adalah spesies Anabantidae yang nggak memerlukan oksigen di dalam air untuk tetap hidup, tapi lahan yang kecil dan air yang sedikit bisa menjadi mimpi buruk. Karena apa? Karena ya sisa pakan dan kotoran cupang itu menjadi amonia yang sangat berbahaya. Nah, daun ketapang itu yang mati bisa menjadi kotoran juga yang mengotori kualitas air tersebut. Jadi hati-hati juga ya buat kamu yang pakai daun ketapang sembarangan. Nah itu kudu rada was-was lah. Jangan sampai kamu termakan image cupang yang umumnya dipelihara di tempat kecil, karena di alam bebas cupang bisa bergerak semaunya, sedangkan di dalam gelas atau vas bunga cupang jadi bergerak di situ-situ aja. Plus kalau di alam, aliran air dijalankan oleh sistem ekologi yang sudah pasti nggak akan ada toples, gelas, atau vas bunga. Tapi sistem ini bisa ditiru oleh filtrasi yang dilengkapi oleh media filter. Jadi ikanmu kelihatan nyaman dan bisa tetap hidup, belum tentu kualitasnya baik pula. Memelihara ikan sudah pasti jadi tanggung jawab yang harus kamu emban. Sebagai keepers yang baik, kamu harus memberi kehidupan yang layak buat ikanmu ini. Image tempat tinggal mungil ikan cupang. Image ini sudah pasti lahir dari para penjual, karena setiap aku datang ke toko ikan, cupang ini pasti diperlakukan berbeda dengan ikan lain yang dijual di dalam akuarium. Ikan cupang banyak dijual di dalam plastik kecil tanpa oksigen dan toples-toples kecil. Secara nggak langsung, peran penjual sebagai tangan pertama dalam riwayat hidup seekor ikan di pasaran membuat kamu percaya aja apa semuanya yang mereka bilang. Nah, padahal banyak juga pedagang yang sebenarnya nggak tahu nih. Tapi karena ya kayak gitu, ada yang beli jadi kasih tahu sembarangan aja gitu ya. Hal itu yang membuat stigma ikan cupang lebih baik dan identik dipelihara di tempat kecil jadi semakin kuat. Sama kayak cana yang lebih bagus dipelihara tanpa filter. Nah, padahal untuk melihara ikan yang baik, kamu emang harus tetap punya filtrasi nih. Minimal pakai biofoam lah untuk menjaga kualitas air di dalam tank. Kamu boleh percaya kata pedagang, tapi lebih baik mencari fakta dan ilmu lain secara lebih dalam setelahnya. Misal, kamu cari artikel di internet atau jurnal juga dan menonton video edukasi dari para ahli di YouTube. Atau bisa juga mengobrol santai nih dengan para pecinta ikan lain di dalam grup forum ataupun komunitas. Dari situ kamu bisa dapetin ilmu baru, insight baru, dan cara pandang kamu tuh jadi lebih luas tentang si ikan cupang ini. Di luar negeri itu sendiri udah banyak artikel yang bilang kalau ikan cupang sebenarnya nggak layak tuh dipelihara di tempat kecil ya, kayak tadi ya, toples atau bener-bener kecil, jadi dia sampai nggak bisa gerak banget gitu ya, karena ya bakal mengaruhi mental si ikannya ini. Kasihan juga ya, kayak kita di penjara di apa namanya, kayak kamar gitu ya, ukurannya 1 meter itu bener-bener nggak bisa. Kalau nafas bisa, tapi kayak nggak bisa gerak, mungkin agak stres juga ya. Nah, mungkin kamu nih bisa ya nyiapin tinggal yang lebih layak ya, pakai tank ukuran 30, 40, atau mungkin paling nggak 20 cm lah, itu mungkin udah minimal banget ya. Dan dikasih pasir mungkin, ataupun tumbuhan ya, tanaman, tumbuhan air, supaya apa? Supaya dia menjadi lebih nyaman, merasa seperti di habitat aslinya. Nah, akuarium yang tepat untuk memelihara cupang adalah yang melebar ya, jadi bukan meninggi. Karena apa? Karena ikan cupang itu kalau ngambil nafas mesti naik ke permukaan. Nah, desain tank yang tinggi ya, jadi terlalu tinggi, jadi dia harus effort banget buat naik ke atas. Itu bikin dia kayak kesulitan lah, kayak aduh, lu ngerepotin aja gitu ya. Mau nafas tapi harus berenang yang terlalu merepotkan lah. Nah, tapi balik lagi, yang namanya pedagang kan cuma perantara awal aja nih. Dan mereka harus menjual banyak untuk menjalankan usahanya. Jadi buat yang terbaik, pilihlah tank yang melebar ya, bukan naik ke atas. Jangan bikin ikanmu jadi kesusahan nih. Kesimpulan, jadi kamu jangan sampai terbuai nih untuk percaya ikan cupang tuh bisa dipelihara di tempat sekecil mungkin. Tapi tetap kok, aku nggak maksa untuk kamu keep di tank yang besar. Tank soliter pun sebenarnya cukup juga. Tapi kalau kamu mau memberi kebahagiaan lebih dan ingin lebih menjamin kehidupan si cupang yang akan menemanimu sampai akhir hayatnya, ya kamu bisa kasih tempat tinggal dia yang layak.
Nah, tank kecil berisi cupang serta dekorasi maksimal pasti bakalan bikin ruang tidur atau ruang tamumu jadi makin berwarna kan. Nah, kalau menurut kamu gimana? Apakah cupang mungkin memang identik di tank kecil dan memang selain seperti itu atau kayak gimana? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Fiskinian selanjutnya. Dah.